sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 16, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 2 kali dalam Roma 12 ini kita diminta ya jemaat di Roma diingatkan seperti hari ini kita diingatkan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan sesuai dengan kehendak daripada anugerah Tuhan ya, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi janganlah kamu memikirkan perkara-perkara tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang pernah berlaku dalam sejarah hidup. Ya, kita tidak tahu. Bisa juga kita menyangkal tidak benar atau ya itu hanya memang lintasan sejarah. Ya. Kemarin Ibu Adianto kaget. Ibu Adianto kaget karena teman-temannya itu punya sejarah riwayat dari papahnya dia. Ya. Dan mereka bilang, yang mendirikan gereja Kristen Muria Indonesia di Kota Bangsri itu almarhum papahnya Ibu Adianto, almarhum Tan Ik Leong. Selama ini kami tidak pernah menganggap papa itu atau ya papa mertua atau papanya sebagai orang yang rohani, tidak pernah. Tapi ternyata sejarah mencatat bahwa papanya Ibu Adianto itu salah satu pendiri gereja Kristen Muria Indonesia di Kota Bangsri, Jepara. Jadi kadang kita tidak percaya mungkin ya. Nah, tapi kita mungkin tidak usah memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi yang kita tidak tahu sebetulnya ya. Nah, itu yang ngomongan orang lain silahkan. Kita bersyukurlah kalau memang ayahanda kita, orang tua kita, nenek moyang kita adalah orang-orang yang sangat dipakai Tuhan, yang diberi kemampuan khusus untuk dapat menjadi ya, perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Jadi bagaimana kita melaksanakannya seperti seruan tadi, berpikir hal-hal yang sederhana, menguasai diri menurut ukuran iman. Mazmur 22, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 22, mulai ayat yang ke-24. Mazmur 22, mulai ayat yang ke-24. Mazmur 22, mulai 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat 26, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Natsarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Hari ini tema kita praise and worship, pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku, dan kita beri judul degup jantung hati yang hidup. Hati kita yang bukan hati yang sudah mati, yang tidak punya perasaan, tidak peka, tidak sensitif, bukan, tapi hati yang hidup. Yang pertama dikatakan ya takut dan gentar akan Tuhan dari Mazmur ini. Apakah kita takut dan gentar kepada Tuhan?
atau menganggap sepele Tuhan itu. Kita abaikan, kita lecehkan. Yang kedua, rela menderita. Ya, di dalam ayat tadi dikatakan, ya, ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Kadang-kadang Tuhan seperti mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tapi apakah kita rela menderita? Yang ketiga, mau meminta tolong kepada Tuhan. Tidak banyak yang sungguh-sungguh ya mau minta tolong, gengsi. Kadang-kadang saya minta Bapak Ibu Saudara maju ke depan, ada yang gengsi. Padahal betul-betul butuh, padahal betul-betul perlu Tuhan, tapi tidak mau maju, misalnya begitu ya. Bukan kepada saya kan, saudara maju kepada hadirat Tuhan. Mau minta tolong kepada Tuhan, dikatakan di situ tadi. Ya. Yang keempat, mampu membayar natsarnya. Di situ dikatakan, saudaraku, ya, dalam ayat tadi dikatakan, ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong tadi. Apakah kita mau minta tolong? Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah besar, natsarku akan kubayar. Kalau kita sudah bernatsar, berjanji, ya penuhilah. Biasanya saat tiba saatnya kita membayar janji kita, natsar kita endo ya. Kita menghindar, kita mencoba melupakannya, kita mencoba menafikannya dan sebagainya. Tapi kalau kita mau seperti tadi, seperti Roma yang menyatakan kepada kita berpikir sederhana ya dan memikirkan menurut ukuran iman, harusnya kita tidak menghindar dari janji kita. Natsar itu janji. Ya. Jadi kalau kita punya kerinduan lalu kita bernatsar kepada Tuhan, penuhilah saudaraku. Karena itu tanda bukti punya degup jantungnya Tuhan juga degup jantungnya kita. Seirama. Karena kita pernah berjanji Tuhan juga nyut-nyutnya sama. Degup jantungnya duduk-duduk itu ada dokter di situ. Suaranya gimana dok? Halo dokter Timo, suaranya duk-duk gitu ya. Dan kalau pakai stetoskop tuh suaranya degup jantungnya seperti apa. Dan bisa dibedakan degup jantung orang sakit, orang sehat itu ya. Betul ya, bisa dibedakan. Jadi apakah degup jantung kita sama dengan degup jantung Tuhan? Dan yang berikutnya, yang kelima adalah rendah hati dan mencari Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya, kalau kita rendah hati itu, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan rendah hati itu. Ya, haleluya. Sehingga kalau kita memikirkan lebih lanjut, ya, kita tahu bahwa tidak gampang, saudaraku. Ya, dalam periode kehidupan kita ini, seringkali kita seperti tidak bisa menguasai diri, tidak mengendalikan diri, kadang-kadang kita alpa atau lupa dan sebagainya. Tapi mari kita melihat 1 Tawarikh 24, maksud saya 2 Tawarikh 24. 2 Tawarikh 24, ayat 15 dan ayat 16. 2 Tawarikh 24, ayat 15 dan ayat 16. 2 Tawarikh 24 ayat 15 dan ayat 16. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ayat 16, ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Ya, ia berbuat baik, saudaraku, dikatakan di sini, karena perbuatan-perbuatannya baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Haleluya. Memang umur panjang itu luar biasa ya, salah satu anugerah. Tapi apakah itu upah kalau orang hidup dengan baik? Mungkin juga. Disiplin, terkontrol dengan baik, ya, waktunya hidup sebagai
eh, sosok yang tertib gitu mungkin ya, tidak melakukan kejahatan dan kebejatan mungkin ya. Hari-hari nanti kan kita lihat banyak hari-hari orang bejat moralnya, bukan hanya kejahatan tapi juga bejat moralnya. Dan dikatakan dia dimakamkan di makam raja-raja. Dia bukan raja, dia imam. Imam tapi dimakamkan di makam yang terhormat, makam pahlawan ya. Mungkin seperti itu ya kalau hari-hari ini ya, bahkan mungkin ada yang sebetulnya tidak menjadi pahlawan nasional tapi diangkat jadi pahlawan nasional. Ada ya, saya tidak sebutkan namanya. Ya dia pahlawan yang mungkin kita tangkap sebagai orang biasa tapi sebetulnya pahlawan nasional yang luar biasa. Jadi imam ini dimakamkan di makam raja-raja karena ia berbuat baik terhadap Allah, terhadap baitnya, rumahnya, bait suci, dan terhadap umat Allah. Luar biasa ya. Contoh berikutnya kita lihat 2 Tawarikh 24 ayat 25. Mari kita lihat. Sama, 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-25. 2 Tawarikh 24 ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, yaitu dari Raja Yosia. Saya ulangi, ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Ya, kita bisa lihat bedanya ya. Dia raja, tapi akhirnya tidak dikubur di tempat raja-raja. Karena dia membunuh anaknya Imam Yoyada tadi. Anak Imam Yoyada, anaknya Yoyada 130 tahun punya anak, jadi imam juga, tapi dikatakan Yosia berubah. Ada yang moralnya bejat tadi, membunuh. Ya, tapi akhirnya kita lihat nasib hidup akhirnya ya dalam peperangan ya dia dianiaya dan akhirnya mati, tapi tidak dikuburkan di kuburan raja-raja. Minggir, tidak cocok, tidak sesuai. Nah kalau kita mau belajar hari ini ya, coba kita berpikiran pada sesuatu yang benar-benar sesuai dengan rencana Allah, enggak. Sehingga kita berkenan kepadanya. Imam tadi tidak mungkin masuk dalam makam pahlawan-pahlawan, enggak ada. Tapi dimakamkan di makam sedangkan raja ini enggak dimakamkan karena dia sudah ya, melupakan panggilannya. Kita perhatikan yang pertama karena Yosia nanti sudah baca diri, mendua hati. Orang mendua hati tidak baik. Ya ikut sini, ya ikut sana. Ya ikut sini, gereja. Kalau Kamis malam Jumat ke kuburan, bakar menyan. Ya, minta nomor atau apa, tidak tahu lah. Ya, saudara mesti tahu yang saya maksud. Mendua hati. Yang kedua, terkontaminasi. Yosia terkontaminasi. Dalam ayat sebelumnya, ketika Imam Yoyada mati, rakyat tidak lagi pro pada Imam Yoyada, tapi menyembah Raja Yosia. Wah, raja yang hebat sekarang. Raja jadi sumber segalanya. Disembah-sembah raja ini. Bukan hadirat Allah. Nah, rajanya besar kepala tadi sampai dia membunuh anaknya Imam Yoyada. Ya, terkontaminasi. Terkontaminasi itu tercemar. Ya, tercemar sehingga dia lupa dirinya siapa. Disembah, lupa. Tadi kalau pikiran kita melebihi yang harusnya Tuhan kerjakan, ya, siapa tidak mau disembah-sembah, wah senang bukan main kepalanya besar mungkin ya jadi sombong dan sebagainya. Ada membunuh anaknya Imam Yoyada, tapi akhirnya dia sendiri dibunuh, ya, mati konyol. Dan yang ketiga mengalami distorsi, penimpangan. Yang pertama mendua hati, yang kedua terkontaminasi, ya Raja Yosia. Dan yang ketiga distorsi. Distorsi itu penimpangan. Ya, harusnya dia bukan jadi sumber hikmat, sumber anugerah, sumber kebenaran dari bangsa Israel. Enggak.
distorsi, penyimpangan. Wah, siapa aku? Ya, nah itu bahaya, saudaraku. Ya, nanti kita belajar tentang rendah hati itu ya. Bahaya, saudaraku. Dan akhirnya memanipulasi. Mendua hati, terkontaminasi, dan distorsi. Akhirnya memanipulasi. Manipulasi dia, saudaraku. Nanti baca di rumah lah. Ya, kebenaran dimanipulasi oleh dia. Ini manusia. Ya, memang tidak enak sih kalau kita jadi apa ya? Jadi pembesar, pemimpin itu tidak enak. Saya baca di laporan setelah BBM naik, waduh, hampir laporan komentar semua menghujat Presiden Jokowi. Wah, dimaki-maki itu semua. Itu tidak enak jadi pemimpin, tidak enak jadi pendeta, tidak enak sering dimaki-maki, dihujat ya gitu itu. Yang tidak ada artinya. Makanya jangan berpikir lebih tinggi, sederhana saja. Ya, tapi orang-orang begitu. Kalau kita lihat, perhatikan, akhirnya raja ini juga kemudian manipulasi karena mendua hati, ya, terkontaminasi dan distorsi. Amsal 20, mari kita bersama-sama. Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Amsal 20 mulai ayat 8. Amsal 20 mulai ayat 8. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosa. Ayat 10, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulangi, ayat 10, dua macam batu timbangan, timbangannya diganti yang palsu, ya, bandulnya diganti palsu mungkin. Takarannya diganti juga, dua macam takaran. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu mendua hati. Mendua hati. Ya. Kalau ikut Tuhan tidak bisa mendua hati, saudara. Berat. Ya, tidak bisa. Sampai Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu membenci ayahmu, membenci ibumu, membenci anakmu, bahkan membenci dirimu sendiri dengan memikul salib. Artinya relasi kita dengan Tuhan itu harus total. Tidak bisa mendua hati. Tapi banyak orang Kristen mendua hati. Ya main buntut, main nomor, ya judi online. Tapi ke gereja. Ya saudara kita mengalami segala macam. Akhirnya hidupnya penuh dengan manipulasi. Berat. Saudara. Kalau sudah begitu, aduh susah. Ya. Kalau kita melihat betul-betul dua macam timbangan dipakai, dua macam takaran dipakai. Orang hidup tidak bisa seperti itu. Kalau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Total ikut Tuhan. Sungguh-sungguh bersama Tuhan. Selalu berada di dalam hadirat Allah. Dimanapun, di dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam entertain. Ya. Dalam entertain itu hiburan. Ya, hati-hati zaman sekarang semua lepas kendali. Ya. Sehingga mengalami tadi kontaminasi, tercemar, distorsi, penyimpangan, dan mendua hati sehingga akhirnya memanipulasi. Betul atau salah? Ya, betul, lihat yang barusan terjadi itu, akhirnya memanipulasi itu. Gor! Dimanipulasi semua, 90 sekian jenderal ditangkap. Ngeri itu ya, itu saya bilang. Ya, hari-hari ini moral manusia, mentalitasnya seperti itu. Lo bisa lihat sendiri kan, mengerikan ya. Mulainya dari situ, mendua hati, ya, terkontaminasi, tercemar, hanya distorsi, penyimpangan, dan memanipulasi. Mengerikan. Nah, kita belajar ini pujian dan penyembahan harusnya seperti apa? Tadi kita baca, ya, takut dan gentar akan Tuhan, rela menderita, ya, sengsara karena tertindas, mau meminta tolong kepada Tuhan, tidak perlu gengsi-gengsian. Bukan minta kepada cukong atau minta kepada dukun, minta pada apa paranormal, minta pesugihan, minta kekayaan, minta way out, jalan keluar. Tidak bisa. Ya. Kita anak Tuhan, larinya kepada Dia. Bu Adianto harusnya bersaksi.
selama 2 minggu itu di kloset kami itu ada mencawa. Jadi kami tidak bisa buang air, takut. Ada mencawa, anak mencawa ya. Kalau saya urut-urut tuh dari rumahnya Siska itu loh. Yohanes pernah cerita, banyak papi mencawa di sini. Ya, anak-anak kan, nah, mungkin karena parkir mobil kami di sana, masuklah di bawah kolong mobil. Waktu kami pulang langsung masuk garasi kan. Mencawanya masuk kamar mandi, ada di dalam kloset. Jadi kami bingung kalau mau pipis, mau BO, mau BAB, tidak bisa. Takut saudaraku, mencawa, tapi ya kecil lah. Ya, tapi buat Dianto berdoa, kami berdoa. Kemarin ada orang mau, karena biasanya sembunyi, tidak keluar-keluar, tahu-tahu keluar. Itu ya jarang keluar, tapi kemarin keluar. Disuruh ambil orang mau. Ya pegang ekornya, tarik gitu, meruntah. Kita ngerti maksud saya, ya. Nah, kita minta tolong pada Tuhan lah. Jadi sekarang bebas. Karena dari rumahnya Sika, saya dengar dari Yohanes banyak mencawa papi sini. Ya, biawak mencawa, datang mencawa, biawak. Mungkin waktu kami parkir di sana, masuk ke kolong mobil, dan dari pulang kan langsung masuk garasi. Nah, dia kan cari air mencawa itu. Tapi Tuhan tolong. Ya, 2 minggu mungkin lebih lah. Ya, tapi akhirnya mencawa itu bisa diambil. Kami enggak. Susah banget kalau mau buang air, takut bukan mensirami dulu, gebir dulu. Tapi Tuhan tolong. Ya, ini perkara-perkara kecil, tapi kita bisa minta tolong kepada Tuhan, saudaraku. Dia menolong kita setiap waktu, setiap saat. Ya. Jadi dalam 2 Tawarikh 25, mari kita bersama-sama. 2 Tawarikh 25. 2 Tawarikh 25. Ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2. Contoh yang lain. 2 Tawarikh 25 ayat 1 dan 2. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Perhatikan, walaupun kita melakukan yang benar di depan Tuhan, tapi kalau tidak dengan segenap hati tetap tidak bisa. Ya, harus total. Kita setengah-setengah, tidak betul-betul mengasihi Tuhan, tidak bisa, saudaraku ya. Susah ya. Melakukan apa yang benar, tetapi tidak dengan sepenuh hati, artinya tidak tulus. Banyak yang tidak tulus, saudaraku. Hari-hari ini kita ngeri dah kalau lihat zaman yang cepat berubah, tapi banyak yang tidak tulus. Saudaraku. Tidak dengan segenap hati, payah kalau begitu. Ya, Tuhan tuh melihat tadi, lihat dari Amsal tadi, saudaraku. Ya kan? Raja bersemayam di atas kursi pengadilan, dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Raja tuh tahu, Raja kita, Yesus tahu. Ya, segala yang jahat itu dia lihat. Dan dia bersemayam di atas kursi pengadilan. Amsal 20 ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku. Aku tahir daripada dosaku. Tidak mungkin kalau kita pakai dua hati yang mendua, tidak tulus, tidak sungguh hati. Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu. Karena itu seperti pakai dua bandul timbangan yang berbeda, pakai takaran yang berbeda. Hati kita bercabang. Tidak bisa. Ya. Pengalaman hidup saya begitu. Waduh, kadang-kadang kita itu diganjar Tuhan supaya kita kapok. Supaya kita cerah, kapok. Sehingga kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Ya, seperti Roma pasal 12 tadi. Jadi, saudaraku, kalau terjadi krisis bagaimana sikap saudara dan saya? Ya. Bilangan pasal 25. Bilangan 25, mari kita bersama-sama. Bilangan 25, ayat yang ke-8 dan ke-9. Bilangan perjanjian lama. Bilangan 25, ayat 8 dan ayat 9. Saya baca dari terjemahan yang lain ya. Bilangan 25 ayat 8. Bilangan 25 ayat 8 dan 9.
Ayat 8. Lalu masuk mengikuti orang Israel ke dalam kemahnya. Kemudian ia menikam orang Israel dan wanita itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah atas kaum Israel. Ayat yang ke-9, ini terjemahan lain ya. Bilangan 25 ayat 9. Mereka yang mati oleh karena tulah itu ada 24.000 orang. Saya ulangi ya. Lalu masuk mengikuti orang Israel ke dalam kemahnya. Kemudian ia menikam orang Israel dan wanita itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah atas kaum Israel itu. Mereka yang mati oleh karena tulah itu ada 24.000 orang. Kita bisa lihat krisis iman. Krisis iman. Karena ya dikatakan umat itu berzina, saudaraku. Kita perhatikan benar-benar ya. Bagaimana Tuhan mau dalam hidup kita ketika ada masa krisis. Harusnya kita jadi pahlawan. Ya. Jadi pahlawan harusnya. Itu terdapat di dalam Mazmur 106. Ya. Orang tadi namanya Pinehas. Dia muncul sebagai pahlawan. Mazmur 106. Mazmur 106 ayat yang ke-30. Mazmur 106. Mazmur 106 ayat yang ke-30. Masih terjemahan lain punya saya ya. Tidak apa-apa. Sama dengan saudara. Cuman selisih dikit. Mazmur 106:30. Kemudian Pinehas bangkit dan menjalankan hukuman atau menjalankan eksekusi. Dan tulah itu pun berhentilah. Ya. Dikatakan, kemudian Pinehas bangkit dan menjalankan hukuman. Dan tulah itu pun berhenti. Dan hal ini diperhitungkan sebagai suatu kebenaran bagi dia. Dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Ya. Lebih lengkap lagi dalam 1 Korintus, supaya pas ya. Silakan buka 1 Korintus. Ya, sampai direkam begitu rupa di mana-mana. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-8. Hendaklah kita tidak melakukan percabulan sama seperti beberapa orang dari mereka yang telah berbuat cabul. Sehingga dalam satu hari telah mati 23.000 orang. Ya. Jadi itu peristiwa itu luar biasa, saudara. Krisis iman. Ya. Saya ulangi lagi. 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. 1 Korintus 10 ayat 8 dalam terjemahan yang lain. Hendaklah kita tidak melakukan percabulan sama seperti beberapa orang dari mereka yang telah berbuat cabul. Sehingga dalam satu hari telah mati 23.000 orang. Tadi dalam kitab bilangan 24.000 orang ya. Samalah kira-kira, saya tidak tahu hitungannya persisnya. Krisis iman. Harus ada pahlawan yang keluar. Wah, Tuhan murka bukan main. Satu kali dia murka 24.000 orang atau 23 orang mati semua. Akan dihabisi orang Israel sama Tuhan. Ya, kalau saudara tahu gereja kita mengalami krisis, tolong keluarlah dari sebagai pahlawan. Nah, jangan diam saja. Seperti itu Pinehas, dia tahu nih krisis, tidak bisa. Dia ambil tombak, dia kejar orang berzina tadi. Dia tusuk suami istri tadi sampai mati. Saudara tahu maksud saya? Itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika lambung wanita ditusuk, berhentilah tulah itu. Semestinya semua orang Israel mati, dihukum Tuhan. Tapi karena ada lambung yang ditusuk, karena ada lambung Yesus yang ditusuk, Yesus mati belum? Sudah mati. Tapi dimeteraikan dengan pahlawan tentara Romawi, ditusuk lambungnya. Game, selesai. Meterai bagi saudara dan saya, meterai supaya krisis itu, perzinahan itu berhenti, lambung wanita itu ditusuk. Itu ngerti maksud saya? Harusnya kalau kita lihat gereja kita krisis, jangan diam aja lah. Keluar sebagai pahlawan. Ya, kita diam saja, terus masa bodoh lah, terserah gereja mau bangkrut apa mau apa. Kita diam saja, terus susah. Gereja ini mesti mendapat perhatian khusus dari Bapak Ibu Saudara. Kita semua. Pinehas tadi diperhitungkan luar biasa. Sama saya.
Pak, saya sudah tidak kuat. Saya ini seperti orang yang hidup sebatang kara. Aku pengen segera menyusul anakku di mana itu Qatar. Anaknya Yonatan bekerja di Qatar Airlines. Dan yang perempuan di Singapura. Aku sudah tidak tahan, Pak. Ya. Saya dapat ayat ini. Saya kasih dia. Tuhan bisa membelah gunung batu, memancarkan air, memberikan air yang cukup sampai berlimpah-limpah seperti dari samudera. Lalu jawab apa dari Jogja? Pak, kebetulan hari Minggu ini saya khotbah dulu. Coba bisa kontak bagaimana rencana Tuhan. Saya tidak sengaja kasih ayat ini, ya, bahwa Tuhan melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Dan Tuhan membukakan batu-batu, karena batu adalah Yesus sendiri yang menyertai perjalanan orang Israel. Yang membelah batu itu, memancarkan air. Lu kok Bu Wimpi bilang, itu saya mau takut bahkan seminggu Pak, luar biasa. Saya tidak tahu kan kalau dia mau khotbah ini. Saya kasih penghiburan, dia bilang, aku hidup sebatang kara. Saya bilang, don't say that. Fakta, dia bilang, itu fakta. Aku hidup sebatang kara, aku sudah tidak kuat. Aku mau pergi ke tempat anakku di Qatar sana. Ya, nah di Qatar itu di mana? Saya ke Dubai atau mana? Di negara Arab sana. Terkenal Qatar Airlines itu pesawat terbang itu. Kalau saudara lihat sepak bola itu, ya Manchester United apa itu Qatar Airlines. Ininya iklannya. Terkenal. Anaknya kerja di sana. Aku kepingin segera ya bertemu anak-anak dan tidak kuat. Saya kasih ayat ini. Dia bilang, aku pas mau khotbah ini Pak Adian. Lah coba. Kalau itu akal manusia kan tidak sampai. Tidak sampai. Tapi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya juga tidak ngerti ke Tuhan kasih ayat itu penghiburan buat di Jogja tadi. Aku hidup sebatang kara Pak. Dia bilang, don't say that. Itu fakta Pak. Aku hidup sebatang kara. Kasihan ya. Suaminya Pak Wimpi sudah meninggal. Anaknya di luar negeri semua. Ya, berat. Tapi percayalah Tuhan itu baik, luar biasa. Jadi Yohanes 4 ayat 14 dan Yesus 3 bulan berkata, siapa percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Betul? Ada wanita Samaria itu, suamimu 5, kamu bilang tidak bersuami bagaimana? Kamu percaya kepadaku dari dalam hatimu, hati yang hidup akan mengalir pancaran-pancaran air hidup. Dan dalam Yohanes 7:38, barang siapa kepadaku dari dalam hatinya akan mengalirkan air yang memuaskan. Haleluya. Ya. Jadi orang yang rendah hati, tertindas maksudnya, orang yang miskin di hadapan Allah. Makan-makan dan kenyang, jangan takut saudaraku. Hari-hari ini kita khawatir dah. Betul dah dapat bantuan sosial dari pemerintah atau apa. Jadi kelihatannya panas situasi di luar. Dengan adanya kenaikan BBM. Tapi kita percaya Allah beserta saudara dan saya. Jangan takut. Memang mengkhawatirkan, tapi Tuhan penuh rahmat, anugerah, dan belas kasihan pada jemaatnya. Gereja mengalami krisis, jangan takut, hadapi. Jangan diam saja, keluarlah sebagai pahlawan. Jangan diam saja. Keluarlah sebagai pahlawan yang mengatasi krisis. Seperti Pinehas tadi. Yang terakhir, Yesaya 48. Yesaya 48. Yesaya pasal 48. Ayat 14 mulai. Jadi tindakan apa yang harus kita ambil supaya kita sesuai dengan Roma 12 tadi. Roma 12 ayat 3 dan Roma 12. Yesaya 48 ayat yang ke-20 sampai 21. Yesaya 48. Keluarlah dari Babylon, larilah dari Kasdim, ceritakanlah dengan suara sorak-sorai, perdengarkanlah ini, sebarkanlah sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Allah telah menebus Yakub hambanya, ayat 21, dan mereka tidak akan menjadi haus. Dia memimpin mereka melalui padang gurun, dan telah membuat air mengalir keluar dari batu cadas bagi mereka. Dia membelah batu cadas dan memancarkan air keluar.
Keluarlah dari Babylon, larilah dari Kasdim, tinggalkan sistem dunia ini. Sekarang pemerintah bingung, saudaraku. Jawa Barat, DKI, Bandung, HIV AIDS sangat banyak sekarang korban, ribuan. Karena terjadi seks bebas tadi, tercemar ya. Hati-hati saya bilang, sistem dunia ini merusak, saudaraku. Ya, bukan hanya ada COVID-19, COVID-19, tapi juga HIV AIDS merajalela lagi. Karena free sex kan, hari-hari ini banyak yang free sex. Ya, dunia sudah tercemar dengan pornografi. Keluar dari Babylon, dari mana tadi? Ya, keluar saudaraku dari Kasdim. Kasdim itu Persia, Iran tuh ya. Keluar dari Babylon, Babylon juga di sana Babilonia. Artinya sistem dunia free sex. Sudah sekarang bingung pemerintah kenapa? Suruh poligami. Ada yang bilang poligami saja supaya tidak free sex. Jadi punya istri lebih dari satu orang, mana bisa jalan keluar seperti itu. Ya, keluar dari Babylon karena hari-hari ini orang free sex. Pornografi merajalela, anak-anak tidak diawasi, berbahaya sekali. Berbahaya sekali main HP terus itu berbahaya, sembunyi-sembunyi. Anak-anak sekarang begitu mojok main HP, kita tidak tahu apa yang mengerikan. Keluar, ya keluar. Mereka karena Tuhan akan keluar dan praise and worship, ceritakan dengan suara-suara. Perdengarkan ini, sebarkanlah sampai ke ujung bumi, dan mereka tidak akan menjadi haus. Ya, artinya saudara Tuhan akan beserta dengan saudara dan saya. Tuhan akan tetap menyertai perjalanan iman saudara dan saya. Tapi ya jadi jangan sampai kita nurut karpe dewe, ya. Kita memikirkan perkara-perkara yang sebetulnya tidak harus. Kita hidup apa adanya, kita berserah kepada Tuhan itu beda sekali saudara. Ya, sangat berbeda. Ya, jadi tindakan yang perlu kita ambil supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Itu di Yesaya 48, ayat 21 dan ayat 20 dan 21, ayat 22 begini. Allah berfirman, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Kesimpulannya begitu. Dari Yesaya tadi. Orang fasik itu orang percaya sama Tuhan, tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Percaya, tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Tidak akan ada damai sejahtera. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini mengerikan ya saudaraku ya. Dua timbangan yang curang tadi sangat berbahaya. Wahyu 6. Wahyu 6. Kesimpulannya adalah Wahyu 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat ke-6. Saya bacakan terjemahan punya saya tadi ya. Sudah baca terjemahan diri. Wahyu pasal 6 ayat 5. Ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga berkata, marilah dan lihatlah. Lalu aku melihat seekor kuda hitam, dan ia menunggang di atasnya, memegang timbangan di atasnya. Timbangan saudara menjadi ukuran. Apa yang kita ukurkan, itu akan diukurkan kepada kita. Perhatikan. Ya, lalu aku melihat seekor kuda hitam, dan ia menunggang di atasnya, memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup yang berkata, setakar gandum sedinar, dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi janganlah engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Ayat yang ke-8. Lalu aku melihat seekor kuda hijau pucat. Punya saudara hijau kuning ya. Lalu aku melihat seekor kuda hijau pucat. Dan ia yang menunggang di atasnya bernama kematian. Dan alam maut ikut bersamanya. Kepada mereka telah diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 penduduk bumi dengan pedang, kelaparan, kematian, dan oleh binatang-binatang buas. Punya saudara oleh bala sampar. COVID-19 sudah membunuh begitu banyak orang. Tapi yang mengerikan kalau kuda hitam itu sudah ada saat ini akan terjadi kelaparan di seluruh dunia bumi. Sehingga 1/4 penduduk dunia akan mati. Pak Jokowi saya pesan bolak-balik. Dulu ya pernah, ini mau naik loh, mau naik. Tapi rakyat tidak pernah siap. Tuhan bilang nanti ini makan sorghum loh. Bukan tidak ada lagi makanan nih. Pak Jokowi sudah siapkan sorghum nantinya.
Itu akan datang, kuda hitam sudah datang, saudaraku. Dan akan ada kelaparan besar di seluruh muka bumi. Dan saya mengikuti saya lupa ada beberapa tahun lalu sebelum COVID itu di gereja Parousia. Gerejanya Pak ya. Kemah Injil Parousia di Sriwijaya itu. Kami diundang pendeta-pendeta kumpul, Ibu Elizabeth Philip mengundang seorang pembicara bilang, sekarang beli tanah, bercocok tanam karena bakal tidak ada makanan. Orang tidak bisa beli dengan uang. Tidak bakal bisa. Makanya pendeta-pendeta sekarang membeli tanah, membuka lahan pertanian, ditanami sendiri. Nanti kalau tidak bisa beli makanan karena ada antikris, harus ada yang tanda di sini baru bisa beli makanan, dan kamu tidak akan punya uang, kita masih bisa makan. Itu sudah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Saya pernah sampaikan sama teman-teman di gereja tadi, Kemah Injil Parousia di Jalan Sriwijaya. Beli tanah, sekarang bercocok tanam sendiri. 1 kali kita tidak bisa makan. Itu sudah ditulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Dan hari-hari ini kita diingatkan, jangan tanam duitmu di bank, saudaraku. Bahaya. Ketika listrik mati, perang mati, tidak ada orang bisa narik ATM, bank tutup, listrik mati, tidak ada. Semua pakai uang tunai dan banyak orang tidak punya uang tunai. Semua dititipkan di bank. Tidak ada lagi bisa beli makanan. Itu sudah dibilang, kami terakhir dapat postingan seperti itu, hati-hati. Seperti negara mana ketika perang, tidak ada orang bisa makan. Keluarkan ATM tidak bisa, keluarkan duit tidak bisa. Padahal beli makanan harus dengan uang. Tidak bisa. Kita bangga punya simpanan di bank banyak, simpen terus, timbun terus. Tapi firman Tuhan berkata hati-hati. Ya. Kalau kita tahu sadar, hidup berpadanan dengan rencana Allah. Ya. Waduh, mengerikan dulu ya. Tapi kita punya pegangan yang kuat. Dasar ayat firman Tuhan. Ya, jangan sampai punya timbangan palsu, mendua hati. Tuhan juga bisa punya timbangan. Ya, timbangannya itu seperti tadi kita baca. Ya, memegang timbangan tangannya setakar gandum sedinar. Bayangin, mahalnya makanan dan tidak bisa dibeli lagi. Yang bisa beli hanya yang pakai punya tanda di sini, 666 atau benda. Ya, dan kalau itu perang, kita tidak bisa keluarkan uang, tidak ada listrik kok. Ya, tidak ada ATM, bank tutup listrik, tidak bisa. Tidak bisa. Hati-hati, jangan timbun kekayaanmu, timbun terus. Kita lupa, Tuhan mau saudara yang dipakai sebagai pahlawan-pahlawan krisis. Baik kita berespon kepada Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya ada di 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sebelum Wahyu tadi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Suratan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Itu ayat terkenal, saudaraku. Dan kita berjalan dalam terang, sebagaimana dia berada dalam terang. Kita memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain. Dan darah Yesus Kristus putranya membersihkan kita daripada segala dosa. Itu saya ambil dari terjemahan yang punya saudara ya, supaya tidak bingung ya. Simpulannya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Dan kita beroleh persekutuan dengan surga dan dengan sesama. Aduh, luar biasa ya. Praise and worship luar biasa, saudaraku. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, ya, apa kita mau memahami firman Allah dan yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang buat umatnya. Asal kita mau, ya. Dalam terjemahan yang lain tadi, dalam Roma pasal 16 dikatakan, Roma 12 ayat 16, harus berpikir jernih. Ya, itu jernih. Kalau kita terkontaminasi, ya, kalau kita susah, saudaraku ya. Karena anugerah diberikan kepadaku, aku berkata kepadamu,
Roma 12 ayat 3. Karena anugerah diberikan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya dipikirkan. Melainkan berpikir jernih, berpikir jernih, betul-betul berpikir tentang keilahian. Sebagaimana Allah telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Dan takaran iman apa yang kita terima. Tidak lebih dan tidak kurang, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap pintu surga. Ya, biarlah Tuhan menghapus segala kekhawatiran kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Gambar kuda hitam itu sudah di mana-mana, saudara. Ya, sudah banyak. Ya, saudara lihat di mana tuh? Afghanistan 4 juta orang mati kelaparan. Ya, di Ghana nggak bisa makan sampai ya teruk. Susah ya. Pakistan hari-hari ini kebanjiran dan ngeri dah. Ya, bukan hanya negara maju pun di Amerika Serikat pun tidak ada lagi orang beli makanan di supermarket habis, saudara. Tidak ada makanan. Kuda hitam sudah ada hari-hari ini, mengerikan. Kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Jangan diam saja. Ya, lakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah luar biasa. Dia bersama saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu Yesus. Oh Allah yang besar, ampuni kami. Kalau kami tidak tanggap, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak tanggap hari-hari ini. Buat kami sensitif, peka. Sehingga pimpinan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Kami berjalan menurut kehendak-Mu. Kami berjalan menurut rencana-Mu saja. Buka jalan buat umat-Mu. Buka Tuhan. Buka pintu-pintu surga bagi umat-Mu. Buka buat kami semua. Agar kami bisa memuliakan Kau, bersorak-sorak memuji nama-Mu. Di tengah bangsa-bangsa. Di tengah konflik para pemimpin bangsa ini yang menyedihkan dan menakutkan. Di tengah para gerakan-gerakan yang radikal, Tuhan, kami terjepit sepertinya. Tapi kami percaya Tuhan punya jalan keluar. Kami percaya Tuhan punya jalan keluar bagi kami. Yesus, Engkau gunung batu yang memancarkan air yang memuaskan, memancarkan seluruh kebutuhan hidup kami. Engkau lah yang menjadi sumber anugerah, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, sahabat yang aku tak akan goyah. Aku tak
Jadi mari kita pulang dengan sukacita ya. Percaya Tuhan penuh rahmat-Nya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Pulang dengan sukacita. Tidak bisa pulang. Ya, tidak bisa nah? Pulang ya. Haleluya. Pulang dengan sukacita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya dan bukan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Ada bonus yang mau saya bagikan, 3 menit saja. Setelah silakan duduk sebentar. Bonusnya tolong dipasang, enggak. 3 menit saja, tolong. Enggak sampai 3 menit, bonus. Tolong dipasang ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tolong. Mungkin enggak sampai 3 menit bonusnya, tolong. Ini keluargaku, kami datang kepadamu. Kami berdoa, kami berserah, mohon pimpinanmu bagi keluarga kami. Tuhan, ini keluargaku, kami datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku, ada Tuhan bagi anak-anakku, ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam rumah tanggaku, masa depan
Saudara persilakan mengangkat tangan. Saudara kasih Tuhan biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya. Sehingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali rumah tangga saudara masing-masing, saudara boleh pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karena selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, haleluya.